Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari untuk saudara-saudara sekalian. Ya, selamat gini hari untuk saudara-saudara sekalian. Selamat hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah terhadap teman-teman sekalian. Baik, ini adalah pertemuan pertama kita setelah pasca Lebaran. Untuk mata kuliah kita akuntansi zakat, wakaf dan hibah. Untuk itu saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk kembali fokus lagi untuk perkuliahan kita, ya, mulai mengerjakan tugas mingguan yang misalkan tugas berangkum. Jadi karena kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Baik, untuk itu mata kuliah kita, mata kuliah akuntansi zakat, wakaf dan hibah, kita akan lanjutkan kepada materi selanjutnya, yaitu tentang akuntansi zakat, wakaf dan hibah, tentang kerangka penyusunan laporan keuangan lembaga amil zakat, badan amil zakat, atau Basnas, atau BAS, ya, badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Jadi materi kita kali ini akan membahas tentang tentang penyusunan laporan keuangan. Kebetulan ada jurnal yang menarik menurut saya yang ditulis oleh Heri Sutanto dan dari UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, langsung saja kepada materinya. Untuk materi kita, yang pertama adalah untuk ini pendahuluan, ya. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh manajemen atau stewardship secara keseluruhan, kemudian diinformasikan dalam sebuah laporan keuangan ataupun bentuk tanggung jawab atau sumber daya yang dimilikinya. Islam mengatur tentang keharusan bertanggungjawabkan atas amanah yang diterima. Hal tersebut berarti setiap insan akan dilakukan penghisapan atau penghitungan pertanggungjawaban atas semua perbuatannya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 36, apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bagi lembaga amil zakat atau badan amil zakat, laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban pengelola amil las bas mengenai kemampuan mengelola sumber daya las bas yang diterima dari para menzaki atau munfik, penyumbang infak sedekah, dan penyumbang dana lainnya. Selain itu juga sebagai bentuk transparansi pengelolaan atau sumber daya tersebut, dalam satu hadis Nabi disebutkan pula tentang keharusan melaporkan hasil kerja. Tadi kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian diangkat menjadi amil zakat, ya, lalu ia gelapkan sebagian matahari, maka pada hari kiamat ia akan datang sebagai pengkhianat. Nabi berkata, barang siapa di antaramu aku angkat jadi pelaksana pekerjaan, hendaklah ia laporkan hasil kerjanya, baik yang diperoleh sedikit maupun banyak. Lalu ia mengambil apa yang aku berikan dan yang aku larang tidak diambil. Para pengguna laporan keuangan las-bas berkepentingan terhadap laporan keuangan las-bas sebagai bentuk pemberian informasi yang berbeda. Nah, laporan keuangan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Jadi laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengelola las BAS harus berdasarkan pada data yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan seperangkat prosedur yang secara keseluruhan disebut proses akuntansi. Nah, ditinjau dari proses akuntansi, finalisasi pelaporan keuangan adalah keseluruhan kegiatan pembuatan laporan akuntansi yang diawal dari munculnya transaksi yang dilanjutkan dengan proses pencatatan, penggolongan, pengisaran, diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan. Dalam konsep yang dikembangkan Islam, masyarakat perintah untuk mencatat transaksi muamalah dilakukan antara yang terdapat surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, ini definisi singkat tentang akuntansi, ya. Proses dari transaksi, proses membuatkan catatan, penggolongan, pengisaran, dan diakhiri dengan proses penyusunan laporan keuangan. Jadi penjelasan atau tafsiran mengenai ayat tersebut adalah pentingnya proses pencatatan atas transaksi muamalah yang terjadi serta tahapan atau tata cara yang mengatur keabsahan suatu transaksi. Nah, seperti diperlukannya kesaksian dari pihak lain di luar pihak-pihak yang bertransaksi. Banyak dari kalangan ilmu keuangan syariah Islam
menjadikan ayat ini sebagai salah satu yang melandasi ilmu akunting atau ilmu auditing atau pemeriksaan. Jadi ilmu akuntansi terus berkembang sampai sekarang, diantaranya muncul akuntansi bagi lembaga syariah, yaitu satuan melakukan kegiatan akad syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan nilai-nilai Islam atau syariah. Ditinjau dari sudut proses akuntansi, terjadinya suatu transaksi, pencatatan transaksi, dan pelaporan memerlukan sebuah konsep atau kerangka dasar, tata cara melakukan penyusunan dan pelaporan keuangan. Adanya sistem yang melekat dan tujuan serta sifat yang mengarahkan pada standar yang konsekuen yang terdiri atas fungsi dan sifat dari akuntansi keuangan, dan laporan keuangan dinamakan sebagai konsepsi akuntansi atau kerangka dasar akuntansi. Kerangka dasar akuntansi ini sebagai acuan kita dalam membuat menyusun laporan keuangan. Nah, pentingnya konsep atau kerangka dasar merupakan suatu usaha agar menghasilkan standar serta aturan yang menyeluruh. Jadi dari konsep kerangka dasar ini menghasilkan standar akuntansi, aturan-aturan, serta aturan yang menyeluruh ini dibuat atas dasar kesamaan sehingga dapat menambah kepercayaan daripada pengguna laporan keuangan atau stakeholder. Begitu juga agar dapat dibanding-bandingkan di antara entitas syariah yang lain atau pada waktu yang berbeda dalam suatu entitas syariah. Jadi para pemangku kepentingan khususnya para pejabat terkait yang berada pada naungan Ikatan Akuntan Indonesia berhasil membuat sebuah peraturan mengenai akuntansi, yaitu tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, disingkat PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Nah, selain itu, menyusun sebuah pedoman keuangan syariah disingkat dengan PSAK, selain menyusun laporan bagi pedoman untuk LAS dan BAS atau lembaga amil zakat, badan amil zakat, menyusun laporan keuangannya dengan menggunakan PSAK nomor 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah. Nah, untuk penggunaan laporan keuangan. Jadi pengguna laporan keuangan, beberapa para pengguna laporan keuangan lembaga-lembaga zakat yang antaranya adalah para muzaki dan pemberi sumbangan lainnya. Ini para pengguna ya, para mustahik serta para penerima sumbangan lainnya, pengawas syariah, manajemen dan karyawan labas, instansi pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan, masyarakat pada umumnya serta kaum muslimin yang pada khususnya keseluruhannya adalah para pihak yang berkepentingan untuk laporan keuangan las-las yang memerlukan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa informasi yang berbeda. Jadi ini diperlukan ya. Jadi yang enam ini adalah para stakeholder dari pengguna atau pemakai laporan keuangan yang dihasilkan adalah 19. Nah, untuk tujuan laporan keuangan lembaga amil zakat atau badan amil zakat ya. Jadi laporan keuangan pada umumnya bertujuan memberikan gambaran informasi yang berkenaan dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan las-bas yang dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat untuk penentuan keputusan. Nah, selain itu manfaat ataupun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah membangkitkan atau memotivasi kesadaran las-bas terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan aktivitasnya. Yang berikutnya adalah kepatuhan lembaga zakat terhadap nilai syariah serta pemberian informasi mengenai keseluruhan transaksi akuntansi mulai dari pencatatan aset, kewajiban, penerimaan, bahkan pada penggunaan dananya. Sebagai bahan evaluasi terhadap pemenuhan tanggung jawab lembaga zakat terhadap kepercayaannya dalam mengelola menggunakan dana, bahkan sampai pada tahap investasi serta keuntungan dari investasinya. Nah, manajemen pengelolaan dalam pembagian zakat infak, sedekah, dan wakaf, menilai pelayanan yang diberikan atas serta kemampuan untuk terus memberikan pelayanan tersebut. Jadi penyusunan laporan keuangan disusun sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, ya, upaya pemenuhan kebutuhan bagi semua yang berkepentingan atau stakeholder terhadap laporan keuangan. Akan tetapi penyusunan laporan keuangan mustahil menyajikan seluruh aspek yang diperlukan oleh para pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari pengambilan keputusan.
Nah, pada prinsipnya, penyusunan laporan keuangan disusun hanya pada pengaruh keuangan yang terjadi waktu lampau, tidak diharuskan untuk memberikan hal lain selain keuangan. Nah, lantas bagaimana karakteristik kualitatif laporan keuangan? Jadi, karakteristik atau ciri agar dapat berguna untuk semuanya, laporan keuangan dalam penyusunannya memberikan informasi keuangan yang ciri khasnya sebagai berikut atau memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama adalah dapat dipahami. Nah, dapat dipahami di sini adalah kemudahan dalam penyusunan laporan keuangan agar segera untuk dipahami oleh penggunanya menjadi bagian penting dalam penyajian informasinya. Dalam artian bahwa para pengguna diartikan memiliki kemampuan yang baik dalam aktivitas yang berkaitan dengan keuangan serta keinginan untuk menggali pengetahuan dalam sungguh-sungguhan. Akan tetapi, pemberitahuan yang seyogianya diadakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak bisa dikeluarkan atas pertimbangan cukup kompleks dapat dipahami bagi pengguna tertentu. Dapat dipahami di sini artinya informasi yang di dalamnya dapat mudah dipahami bagi stakeholder yang memiliki kemampuan ya dalam memahami data yang disajikan oleh laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah relevan. Kebutuhan bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan maka harus disajikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Karena informasi yang relevan ini sangat mempengaruhi terhadap keputusan pengguna sehingga membantu mereka untuk melakukan penilaian terhadap waktu lampau, waktu sekarang, waktu yang akan datang, atau menegaskan nilai atau hasil penilaian mereka di masa yang akan datang. Jadi relevansi adalah informasi yang disajikan itu harus sesuai dengan kebutuhan para pengguna untuk membantu mereka dalam mengambil keputusan dalam pembayaran, misalnya melakukan pembayaran zakat pada benaran zakat seperti itu. Nah, keandalan merupakan hal yang sangat penting dari informasi penyusunan laporan keuangan. Dalam artian bahwa seluruh informasi adalah informasi yang tidak ada penyesatannya, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian yang jujur dari apa yang semestinya disajikan. Bentuk penyajiannya tanggung jawab waktu disajikan, kerelevanan terhadap informasi harus bagus, tetapi juga jika penyusunannya tidak dapat diandalkan, maka tidak dapat dimanfaatkan bahkan cenderung menyesatkan. Sehingga agar bisa digunakan, ya informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, tidak ada kesalahan dalam penulisan atau pencatatan transaksi yang kesalahan material, misalkan penulisan angka di dalamnya, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur atau faithful representation dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Nah, informasi mungkin terrelevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Untuk peraturan tentang akuntansi zakat dan infak dan sedekah itu, peraturan mengenai akuntansi zakat, infak dan sedekah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada tanggal 4 Mei 2010 melalui Badan Dewan Pembinaan Akuntansi Syariah atau DSDSAS yang telah dapat pernyataan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dari fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga melalui DSN-nya MUI pada tanggal 16 Ramadan 1430 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 16 Agustus 2011. Pendekatan metode deskriptif dalam implementasi LPSAK nomor 109 menggambarkan beberapa pokok pembahasan yang diatur di dalamnya, diantaranya pada peraturan standar akuntansi bertujuan untuk mengatur pengakuan, misalkan pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Definisi dari transaksi merupakan suatu kejadian yang dapat berupa posisi keuangan, perubahan perusahaan lembaga yang bermakna bahwa kejadian atau situasi tersebut menyebabkan bergantinya aktiva atau aset, hutang atau kewajiban serta modal atau sumber dana. Dengan demikian, PSAK nomor 9 terbatas pada pengaturan transaksi yang berkaitan dengan zakat, infak, sedekah, meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, dan transaksi dari transaksi yang terjadi.
Nah, berikut ini ada beberapa indikator laporan keuangan yang amil ya. Yang lengkap antara lain adalah laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi amil wajib itu menerapkan penerapan standar akuntansi nomor 109. Jadi amil yang menerima menyalurkan zakat dan sedekah merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak sedekah. SAK nomor 109 wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator. SAK 109 tidak untuk digunakan pada lembaga syariah yang pekerjaan intinya bukan sebagai organisasi pengelola zakat. SAK nomor 109 atau pernyataan standar akuntansi nomor 9 sebagai acuan dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi zakat wakaf dan operasi sedekah wakaf dan berlaku bagi entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat infak sedekah tetapi bukan sebagai kegiatan utamanya. Jadi dia mesti harus kegiatan utamanya memang bentuknya lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Nah, entitas syariah tersebut mengacu pada PSAK nomor 101. Jadi kalau yang bukan, dia mengacu pada PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Nah, untuk nilai wajar atas penerimaan zakat berupa aset non-kas ya. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima. Aset non-kas diakui sebagai penambah dalam zakat sebesar nilai wajar dengan menggunakan harga pasar. Jadi yang dinilai dia sesuai dengan harga pasar jika dia bentuknya non-kas. Nilai wajar per value adalah jumlah yang dapat digunakan sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar PSAK nomor 2. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar ini sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, penyaluran zakat untuk para penerima zakat yaitu mustahik dan amil diakui sebagai pengurang dari dana zakat sebanyak yang diberikan kalau dalam bentuk cash dan jumlah tercatat jika hanya berbentuk harta non-kas. Nah, penyaluran dana zakat kepada yang menerimanya kepada non-amil apabila telah diterima oleh non-amil tersebut, maka penyaluran yang melewati amil lain akan tetapi belum didapat oleh penerima non-amil, maka belum selesai pada zakat itu telah diberikan. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik non-amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil belum diakui sebagai penyaluran zakat. Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap atau aset kelolaan, misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas lain diakui sebagai pertamalah penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang telah dikendalikan amil. Atau penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Optimalisasi aset infak dan sedekah. Aset infak dan sedekah selama belum disalurkan itu selama belum disalurkan itu bisa digunakan dalam periodisasi tertentu agar mendapatkan margin atau lebihnya. Penghasilan dari penggunaan dana tersebut termasuk pada tambahan infak dan sedekah. Pelaporan keuangan, pelaporan posisi keuangan dibuat oleh amil dilakukan secara berbeda antara dana zakat, infak, dan sedekah, dan dana amil lainnya. Jadi tanggal efektif ini pemberlakuan pernyataan standar akuntansi nomor 109 berlaku pada tahun buku dimulai setelah tanggal 1 Januari 2012. Dia efektif berlaku itu pada tanggal 1 Januari 2012 untuk pernyataan standar akuntansi nomor 109. Nah, untuk kondisi umum pengakuan, dan penyajian laporan dan pengungkapan transaksi zakat dan infak sedekah oleh BAS atau LAS saat ini
Jadi untuk peraturan mengenai standar akuntansi keuangan sudah mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2012. Telah banyak lembaga-lembaga zakat yang telah melaksanakan PSAK nomor 109. Namun demikian masih banyak juga nasabah yang melakukannya. Jadi permasalahan umumnya dilaksanakan PSAK nomor 109 itu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama hanya melaporkan penerimaan dan penyaluran kas pada periode laporan, dalam mencatat penerimaan dan penyaluran kas sebagai bagian dari laporan keuangan, dalam semua menampilkan keputusan penyaluran zakat, infak, sedekah, belum semua mempunyai atau menampilkan rencana program kerja yang akan dihasilkan, atau belum semua lembaga zakat menyusun secara rinci yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan keuangan, atau calc. Jadi kelemahan dari kondisi tersebut itu karena yang dilaporkan hanya penerimaan dan penyaluran kas. Maka pembelian atau penerimaan sumbangan aset aktif tetap tidak tercatat. Yang seandainya tercatat umumnya sebatas sebagai daftar inventaris aset atau sebagai bagian dari laporan posisi keuangan. Hal ini rawan disalahgunakan ya, karena tidak ada kejujuran di dalamnya karena tidak dicatat ya, seperti itu. Nah, untuk transaksi penerimaan dan penyaluran berupa aset migas semuanya tidak tercatat dalam laporan keuangan. Nah, karena metode kebijakan penyusunan laporan keuangan berbeda, maka tidak bisa dibandingkan dengan kinerja antara las atau bas. Tidak ada masalah pada saat yang akan mengukur tingkat efisiensi universitas las atau bas. Tidak bisa dibuat analisa perbandingan antara budget atau anggaran dengan realisasi untuk mengetahui keberhasilan suatu program. Seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk penyusunan? Nah, harus penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAKAS nomor 109, metode yang harus disiapkan bas atau bas agar dapat menyusun laporan keuangan situasi itu berdasarkan PSAK nomor 109 itu sebagai berikut. Yang pertama adalah menyusun kebijakan akuntansi. Jadi secara umum kebijakan akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktek tertentu yang diterapkan oleh entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Jadi kebijakan akuntansi yang digunakan oleh suatu satuan harus bisa menggambarkan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengakuan yang punya makna pada suatu kapan, saat seperti apa elemen akuntansi tertentu diakui. Pengukuran yang punya makna beberapa banyak bagian akuntansi tertentu diakui. Penyajian laporan mempunyai makna bagaimana cara penyajian elemen akuntansi tersebut di dalam laporan keuangan. Nah, untuk beberapa contoh kebijakan akuntansi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah itu diantaranya. Pertama adalah kebijakan pembagian ZIS seperti menentukan skala prioritas ZIS dan alokasi untuk asnaf selain amil. Nah, cara memutuskan total jumlah yang digunakan untuk penerimaan ZIS berupa aset kas, kebijakan penggunaan dana dalam bentuk aset kelolaan, kebijakan pendaya dana infak sedekah yang belum tersalurkan, atau kebijakan penggunaan dana non halal. Untuk penetapan neraca awal, ya, cara atau metode penyusunan laporan keuangan berdasarkan PSAK selanjutnya. Pertama, menyusun kebijakan akuntansi. Yang kedua adalah penetapan neraca awal bagi lembaga las atau bas yang belum pernah menyusun laporan keuangannya. Maka balik pertama adalah untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi adalah menetapkan neraca awal. Jadi idealnya dalam menetapkan neraca awal harus dilakukan oleh lembaga profesional yang independen seperti CA atau CPA atau lembaga operasional lainnya untuk melakukan penilaian atas harta, kewajiban, saldo, dan las atau bas. Namun jika ada kendala keterbatasan biaya dan waktu,
itu serta dengan pertimbangan Basnas mempunyai kemampuan sendiri untuk menetapkan neraca awal, maka neraca awal sebagai dibuat sendiri oleh Basnas. Untuk itu perlu dibentuk tim penyusun rencana awal neraca awal ya, yang dibuat SK oleh timnya, tim Nasabah. Bisa jadi ya, dalam SK timnya yang atau oleh pengurus pelaksanaan BAS ini untuk menyusun tim penyusun neraca awal ini bisa terdiri dari unsur-unsur keuangan, pengawas syariah, badan pengawas, BAS, serta umat lain yang ada kaitannya. Dia selanjutnya adalah penyiapan kode akun atau bagan akun di chart of account. Jadi langkah berikutnya yang perlu disiapkan adalah menyiapkan kode akun atau bagan akun atau chart of account yang dirancang mengacu pada PSAK 109 untuk mempermudah pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan. Di mana pada umumnya kode akun yang digunakan terdiri dari kode pertanggungjawaban atau responsibility codes dan kode rekening account kode pertanggungjawaban dilakukan untuk memutuskan tempat terjadinya transaksi. Setiap unit dalam organisasi pengelolaan zakat dapat terlibat dalam berbagai transaksi. Maka setiap umat tersebut merupakan tempat terjadinya transaksi. Untuk keperluan pengendalian dan penyusunan laporan keuangan, maka setiap unit yang mungkin dapat terjadi transaksi yang harus memiliki kode pertanggungjawaban atau responsibility codes sebagai contoh kode pertanggungjawaban untuk pengelola zakat dibedakan dengan kode pertanggungjawaban unit pengelolaan infak sedekah. Nah, pada prinsipnya kode pertanggungjawaban digunakan untuk mencari unit yang bertanggung jawab atas suatu transaksi. Kode akun kode digunakan untuk keperluan pencatatan dan pelaporan informasi umumnya dikelompokkan rekening baca atau real account atau akun permanen yang rekening, sementara nominal account lampirannya kode di kode akun atau akun kode digunakan untuk keperluan pencatatan dan pelaporan informasi umumnya dikelompokkan rekening baca atau real account atau akun permanen dan rekening secara sementara nominal account dalam pelaksanaannya kode akun menjadi sekumpulan karakter yang digunakan untuk mengunci, memasukkan data input, data mengidentifikasi, menggabungkan transaksi untuk keperluan penyusunan laporan dan pemberian nomor kode rekening dapat menggunakan angka, huruf atau kombinasi angka dan huruf. Untuk kesimpulannya, dengan disiapkan kebijakan akuntansi, kode akun, neraca akun, berpeluang pada PSAK 109, serta pengelolaan yang kompeten, maka lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat dapat memulai penyusunan menghentikan laporan keuangan lembaga amil zakat atau lembaga amil zakat sebagai. Jadi untuk materinya ini bisa dapat ya di dalam buku 2009 kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan diterbitkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, atau juga ada dari Perjalanan Bimbingan Masalah Islam, Dirjen Pemberdayaan Zakat, Pondok Organisasi Pengelolaan Zakat, serta umat Indonesia. IAI setelah akuntansi keuangan bisa bersama. Maksudnya, akuntansi berdasarkan usaha zakat dan sedekah Jakarta IAI 2007. Kemudian penghitungan syariah, pusat review pelaporan akuntansi keuangan Jakarta. Ya, iya sebagai sumber referensi tulisan nilai yang bagus tadi ya, itu. Sedangkan untuk contoh dari ya, contoh dari nah ini
Misalkan contoh ini adalah disposal. Nah, ini adalah PSAK nomor 109 yang memuat aturan-aturan di dalamnya atau prinsip dasar transaksi syariah untuk zakat mutlak dan hibah. Saudara bisa lihat sendiri, inilah formasinya. Ini adalah bentuk contoh dari neraca yang sama tadi. Setelah bertawaran neraca, laporan posisi keuangan pas tanggal 31 Desember 2021. Nah, untuk asetnya lancar, kas dan terkas, keuangan utang. Aset yang lancar. Ini sesuai kolom ya. Kalau keterangan untuk aset, kewajiban, dan di bawahnya adalah untuk saldo dana. Ya, jadi jumlah antara jumlah aset dan jumlah kewajiban dan saldo dana ini dia imbang ya. Apa perubahan dana? Contohnya, ya, perubahan dana bahas atau periode yang berakhir 31 Desember. Ya, dana zakat, penerimaan dari zakim, zakat entitas, zakat individual, pendapatan, dana zakat, penyaluran, dana infak sedekah, penerimaan, penyalurannya bagaimana, dana zakat, penyaluran bagaimana, penerimaan bagaimana, dana halal, penerimaan apa, penerimaan untuk apa, jumlah saldo dana zakat, dana infak sedekah, dana hamil, dana halal. Ini untuk laporan perubahan aset kelolaan. Contohnya ini ya, laporan perubahan aset perubahan dana infak sedekah aset kelolaan lancar. Misal kebutuhan berguling yang tidak lancar itu rumah sakit sekolah. Saldo awal ada informasi seperti ini, saldo awal penambahan, pengurangan, penyisihan, masuk kesulitan, sudah akhir sudah. Untuk laporan arus juga itu mengikuti di PSAK nomor 2 tentang laporan arus kas dan PSAK yang relevan. Nah, untuk catatan laporan keuangan ini calc atau bisa disebut calc, ambil menyajikan catatan atau laporan keuangan sesuai dengan PSAK nomor 101 atau penyajian laporan keuangan syariah atau pernyataan transaksi keuangan yang relevan dengan itu. Jadi itu saja pengantar kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akan untuk materi ini exposure draft pernyataan standar reputasi keuangan nomor 109. Insya Allah saya akan buat di video part 2-nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Materi ini hanyalah pengantar. Sekian dan terima kasih teman-teman. Semangat.